Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana ini masih terkait dengan mantan Wakil Presiden Indonesia 2 periode, yakni Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang beberapa hari lalu sudah dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa Kristen ke Polda Metro Jaya. Dan imbas dari itu, nama Pak JK ini semakin ramai diperbincangkan oleh netizen. Dan tidak jarang, netizen membongkar seperti apa gurita perusahaan dari Pak JK, serta hutang-hutang beliau, dan juga bagaimana ketakutan beliau terkait dengan perusahaannya yang mungkin saja bisa redup karena imbas kebijakan presiden. Benarkah demikian? Nanti kita simak seperti apa ulasan dari netizen, teman-teman ya. Karena ini sangat menarik dan ini mungkin bisa menjadi benang merah kenapa Pak JK itu mengusulkan BBM naik, kenapa Pak JK mengatakan ada chaos dan lain sebagainya. Nah, nanti kita simpulkan di akhir video ya kan. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana hasil survei terhadap presiden dan juga wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan seperti apa potensi paket antara Prabowo Gibran di tahun 2029 nanti. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sangat mengecewakan, sekelas mantan wakil presiden di 2 periode muncul tiba-tiba di permukaan publik dengan kesibukan agendanya dan berbagai macam narasi yang kemudian menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ternyata motivasinya bukan karena sedang mengkhawatirkan kondisi negara, tetapi karena sedang mengkhawatirkan bisnisnya. Ya, teman-teman. Mengkhawatirkan Yusuf bisnis? Kalla, pemilik Kalla Group. Hah? Kemunculannya kemudian memberi tanda-tanya besar, sehingga saya mencoba mencari tahu. Ternyata ada ambisi khusus pada proyek energi yang sedang terhambat, bahkan mungkin tertutup peluang dan aksesnya untuk melancarkan semua proyek-proyek energinya. Dan bahkan saat ini teman-teman, adik Yusuf Kalla, Halim Kalla, sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek PLTU di Kalimantan sebesar 1, sekian triliun. Jumlah yang tidak sedikit. Selanjutnya juga, ternyata Kalla Group memiliki begitu banyak proyek PLTA atau pembangkit listrik tenaga air di berbagai macam provinsi. Utamanya, hampir bisa kita katakan Kalla Group menguasai proyek PLTA di Sulawesi, baik yang sudah jalan dan yang sedang proses pembangunan. Di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Barat, di Sulawesi Selatan, dan bahkan juga ada di Sumatera. Ya, Yusuf Kalla. So, pada akhirnya Yusuf Kalla muncul bukan sebagai seorang birokrat atau negarawan sejati yang sedang mengkhawatirkan negeri, tetapi karena he is a businessman. Ada apa dengan Yusuf Kalla? Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Karena kalau harga murah seperti sekarang, orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Jalan, macet jalan kalau murah BBM. Di samping itu, subsidi akan meningkat terus. Tinggal saja, saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya ini 2 tahun, 3 tahun ini. Tinggal dikasih lihat selesai. Belakangan ini, Yusuf Kalla kembali aktif di ruang publik. Pernyataannya cukup keras dan langsung menyita perhatian, bahkan menyerang pemerintah lewat kritik-kritiknya yang cukup tajam. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang? Ya? Dan apakah kita sudah melihat semua konteksnya dengan utuh? Mari kita bahas. Coba kita rangkai satu persatu ya. Pertama, jika bicara soal potensi chaos di 2026. Kedua, beliau mengkritik kebijakan BBM dan subsidi. Ketiga, ada juga pernyataan-pernyataan yang menyentuh isu sosial dan stabilitas nasional. Semua ini tentu saja sah, karena kritik adalah bagian dari demokrasi. Tapi di sisi lain, publik hari ini juga nggak bisa lepaskan dari konteks yang lebih luas. Karena kita tahu, kelompok usaha yang terafiliasi dengan beliau bergerak di sektor strategis, terutama energi. Ada di Sulawesi, ada juga di Sumatera.
Sumatera. Dan dalam catatan yang pernah dipublikasikan, ada proyek yang mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan BUMN dengan nilai sekitar 698,75 juta US dollar atau hampir 10 triliun rupiah. 10 Artinya, triliun. pernah ada fase di mana ekosistem negara dan aktivitas bisnis beliau berjalan beririsan. Nah, di sektor seperti energi, kita juga paham satu hal, bahwa kebijakan bisa berubah, prioritas bisa bergeser, dan itu berdampak ke banyak pihak. Di sini, publik mulai mengaitkan, bukan menuduh, tapi mencoba memahami secara utuh. Apalagi kalau kita kaitkan dengan narasi-narasi yang berkembang hari ini, bahwa kritik itu penting, tapi konsisten juga jauh lebih penting. Kita sebagai publik juga nggak boleh lupa, seorang tokoh bisa aja pernah berada dalam sistem yang sama, yang hari ini dia kritik dengan sangat tajam. Walaupun menurut gua banyak kekeliruannya. Dan memang bagi gua itu bukan masalah. Yang penting adalah apakah kita melihat ini sebagai kritik murni atau sebagai bagian dari dinamika posisi dalam kekuasaan dan kebijakan. Kali lagi, jawabannya bukan untuk dipaksakan, tapi untuk dipikirkan bersama secara matang, secara gamblang, dan secara komprehensif. Karena teman-teman, masyarakat hari ini sudah jauh lebih cerdas. Nggak hanya mendengar, tapi juga menghubungkan satu dot dengan dot lainnya. Jadi ini bukan soal setuju atau tidak setuju dengan kritiknya Pak JK, tapi soal apakah kita mau melihat secara utuh atau hanya melihat sisi yang menurut kita sesuai dengan apa yang kita sukai atau sesuai dengan politik kita. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Pak Ucu, udah enak-enak menikmati masa tua setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Pak Ucu malah muncul ke publik dengan pernyataan-pernyataan kontroversial. Ya pasti kena goreng lah. Kalau udah begini, itu nilai-nilai ketokohan pasti menyusut dengan sendirinya. Akan Ya menyusut. sebenarnya nggak salah sih, asal mentalnya sudah siap. Karena dengan begitu, Bapak kembali menegaskan bahwa Bapak belum selesai di politik. Artinya Bapak siap tidak lagi dilihat sebagai negarawan, sebagai tokoh bangsa, melainkan dilihat sebagai aktor politik. Yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Saya cuma menyayangkan di usia segitu mestinya lebih banyak main sama cucu, jalan-jalan sama keluarga, menikmati sisa usia. Kalaupun mau memberikan pandangan untuk kebaikan bangsa ini, mestinya pandangan-pandangan yang konstruktif, tidak menuai pro kontra yang tajam di masyarakat. Apalagi sampai terkesan provokatif. Jadi begini teman-teman, belakangan ini kan Pak JK sering muncul ke publik dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Mulai dari ngumpulin sejumlah ekonom di tengah situasi global yang tidak baik, mengoreksi kebijakan pemerintah karena tidak menaikkan harga BBM, memprediksi akan terjadi chaos di bulan Juli dan Agustus, melaporkan seorang sipil Rismon Syanipar ke polisi. Bahkan yang sedang ramai belakangan ini soal pernyataan beliau tentang kesamaan sikap agama Islam dan Kristen, soal pembunuhan terhadap umat lain di luar agama yang diyakini. Nah, itu jadi bahan kritik saudara-saudara kita Kristiani kepada Pak JK. Bahkan bukan hanya itu, di media sosial Pak JK habis dikuliti masa lalunya, track recordnya, mulai dari saat memimpin gerakan HMI dalam sebuah kerusuhan di Makassar, hingga utang-utang perusahaan beliau yang disebut numpuk di bank-bank milik pemerintah. Entah itu benar atau tidak, tapi yang pasti dinamika ini akan mengurangi nilai-nilai ketokohan yang beliau bangun selama ini. Beliau mungkin lupa bahwa sekarang eranya media sosial. Begitu kamu masuk ke ruang pertarungan, termasuk pertarungan narasi, berarti kamu telah memilih mana kawan, mana lawan. Dan lawan tidak akan bisa kamu tahan untuk tidak membongkar siapa kamu di masa lalu dan di masa sekarang. Itu sudah menjadi konsekuensi logis dari pertarungan politik. Jangan baper, kalau lapar ya makan, jangan dikit-dikit lapor. Oke, hormat Kak Ucu, thank you. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga bersama, kami dengan ini menyampaikan somasi terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla untuk terkait ada dugaan yang menurut hemat kami ini udah masuk dalam ranah penistaan agama. Kalau tidak salah dalam potongan video pendek Bapak Yusuf Kalla menyatakan ya membunuh dalam agama Kristen itu singkatnya nih ya itu sahid ya. Padahal di dalam ajaran Kristen kata-kata membunuh itu dilarang ya. Itu sesuai dengan firman yang kami yakini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. H.C.
HM Yusuf Kala di tempat. Dengan hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kala atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif, sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga bersalah, kami dengan ini menyampaikan somasi terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kala untuk satu, memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik atas pernyataan yang telah beredar. Yang kedua, mencabut atau meluruskan pernyataan tersebut karena telah menimbulkan penafsiran yang keliru atau tidak tepat. Dan yang ketiga adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Kami memberikan waktu 2 kali 24 jam sejak somasi ini disampaikan untuk agar ditanggapi secara resmi. Perlu kami sampaikan bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat klarifikasi atau langkah yang memadai, maka kami akan mempertimbangkan upaya lanjutan melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku. Kepada yang terhormat Bapak Dr. HM Yusuf Kala di tempat. Dengan hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kala atau Bapak JK. Jadi kalau lihat di postingan beberapa sosial media itu kelihatan bahwa pidato Pak JK memang terpotong atau mungkin sengaja dipotong sehingga menimbulkan salah penafsiran. Dan Pak JK sebenarnya tidak berbicara dalam konteks konsep perang suci yang dimaksud, ya, tetapi menggambarkan bagaimana susahnya sebuah atau suatu konflik antar agama dihentikan karena masing-masing menganggap bahwa apabila membunuh dan dibunuh itu masuk surga. Jadi ini pandangan mereka yang bertikai. Nah, ini klarifikasi dari juru bicara Pak JK ya, namanya Husein Abdullah, teman-teman. Jadi kita perlu mendengarkan juga klarifikasi Pak JK biar berimbang gitu ya kan, tidak terlalu liar bolanya. Bukan pandangan dari Pak JK, ya, pandangan atau realitas sosial pada saat itu, dan ini terjadi di tengah masyarakat. Sehingga Pak JK justru meluruskan. Jadi meluruskan bahwa apa yang Anda lakukan ini, saling bunuh, itu tidak dibenarkan. Dua-dua Anda masuk neraka. Tidak ada satupun agama yang membenarkan orang untuk saling membunuh. Itu inti pesan dari Pak JK. Dari itu, tapi setidaknya kita dapat merekam, ini adalah elektabilitas calon presiden yang kita rekam dari data top of mind atau dari spontanitas pemilih. Ketika ditanya siapa calon presiden yang akan Bapak Ibu Saudara pilih, responnya 32,9% itu adalah Prabowo Subianto. Ini pertanyaan top of mind ya, jadi kita tanya secara langsung tanpa menyebutkan nama-nama, secara spontan. 32,9% pemilih kita itu masih memilih Presiden Prabowo Subianto. Lalu ada Deddy Mulyadi di 13,5%, kemudian Anies Baswedan di 9,2%. Jadi ada 3 yang cukup signifikan, di bawahnya ada Gibran ya di 24,2%, sisanya di bawah 5%. Meskipun catatannya ini tentu penting untuk diperhatikan bahwa ada pemilih yang masih belum menentukan pilihannya, undecided voters itu di angka 28,8%. Ya ini konsekuensi juga karena Pilpres masih jauh, tapi ini setidaknya potret awal ya untuk kita melihat nama-nama potensial.
Kemudian untuk elektabilitas calon wakil presiden sama, kita juga bertanya secara top of mind atau secara spontan kepada pemilih, kita bertanya siapa wakil presiden yang akan Bapak Ibu saudara pilih tanpa menyebutkan nama-nama secara langsung. Wakil Presiden Gibran ya, yang saat ini sedang menjabat di 26,8%, kemudian Deddy Mulyadi 8,9%, lalu Mahfud MD di 4,3%. Nah, di bawahnya ada AHY, ada nama-nama lain yang AHY malah keempat disorot loh di dalam pertanyaan top of mind wakil presiden ini. Meskipun lagi-lagi pemilih yang merespon tidak tahu atau tidak jawab ini penting untuk diperhatikan. Angkanya ada 38,8%, jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan pemilih presiden, calon presiden tadi. Nah teman-teman, saya tertarik banget tadi dengan hasil survei dari Poltreking kalau nggak salah ya, mengenai calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2029. Dan kalau capres masih Pak Prabowo yang paling atas, kedua Pak Deddy Mulyadi, yang keempat tadi ada nama Mas Gibran loh. Keempat ada nama Mas Gibran, yang ketiga tadi kalau nggak salah Anies Baswedan gitu ya kan ya, karena memang pendukung-pendukung Mas Anies kan ini masih banyak, dan juga ya walaupun nggak banyak-banyak amat, cuman mereka kan sangat militan teman-teman, sangat-sangat militan. Jadi wajar kalau nama Mas Anies masih berada di top 3 calon presiden yang mungkin akan digadang-gadang di tahun 2029. Dan yang menarik tadi, Mas Gibran ada di nomor 4 loh, di atas dari AHY. Waduh. Selama ini kan isu yang beredar bahwa AHY katanya mau jadi capres atau mau jadi cawapres gitu ya kan, tapi elektabilitasnya sepertinya belum bisa mengalahkan Mas Wapres Gibran. Dan lagi tadi calon wakil presiden, nama Mas Gibran masih bertengger di paling atas. Waduh, luar biasa ini teman-teman, luar biasa. Jadi memang Pak Prabowo harusnya sih ya masih menggandeng Mas Wapres Gibran di tahun 2029 nanti, karena dari hasil survei sudah membuktikan Pak. Dan top 3-nya itu ya tidak ada nama AHY. Jadi saya pikir Mas Wapres Gibran masih sangat layak untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2029 nanti. Ya ini sebenarnya paket yang tak terkalahkan mungkin ya, kalau beliau berdua masih berpasangan. Cuman yang saya wanti-wanti, kan ada beberapa nama nih yang mungkin masih belum masuk radar, seperti Pak Pramono Anung ya kan. Siapa lagi? Mungkin juga pasangan Anies Baswedan dan juga AHY atau AHY Anies. Nah ini kan sangat berbahaya juga nih pasangan ini. Ini kedua, mungkin ini pasangan yang dulunya di tahun 2024 kemarin sangat bisa mengimbangi pasangan Prabowo Gibran. Cuma kan akhirnya gugur di tengah jalan, pisah jalan ya intinya. Jadi sayang juga sih kalau seandainya kemarin Prabowo Gibran melawan Anies AHY, mungkin itu bisa 2 putaran. Tapi karena Anies Caimin, waduh, jadi agak-agak tergerus suaranya teman-teman. Dan ini sangat menarik. Saya pengen melihat gitu ya kan, Prabowo Gibran lawan Anies AHY atau AHY Anies. Wah, ini sangat menarik nih. Apalagi nanti kalau cuma 2 calon. Waduh, itu pertempurannya tuh sangat-sangat menegangkan dan juga sangat-sangat ramai teman-teman. Dan mengenai Pak JK tadi, nah itulah beberapa ulasan dari netizen, beberapa pandangan dari netizen, dan juga mungkin beberapa kritik-kritik yang dilontarkan netizen terhadap Pak JK. Dan ya sedikit analisis mengenai kritik Pak JK terhadap pemerintah, serta korelasinya dengan perusahaan-perusahaan ataupun proyek-proyek yang dikerjakan oleh Pak JK. Ya apapun itu masih merupakan sebuah analisis, bukan merupakan sebuah kesimpulan. Jadi ya kalau untuk kesimpulan ya silakan Anda menyimpulkan sendiri. Kami hanya menyajikan data, menyajikan informasi yang beredar di media sosial. Jadi saya pribadi masih belum bisa menyimpulkan apakah ini ada korelasinya antara kritik Pak JK terhadap pemerintah dengan perusahaan-perusahaan beliau. Itu tidak bisa teman-teman, terlalu dini. Dan juga tadi juru bicara Pak JK sudah mengklarifikasi mengenai ceramah Pak JK di UGM yang menyindir keilmuan dari umat agama Kristiani. Dan ini penting, kita penting untuk menyajikan klarifikasi dari kedua belah pihak agar ya bola ini tidak terlalu liar teman-teman. Dan ini tentu hal yang bijak untuk kita lakukan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.